Operasi mata penyidik KPK Novel Baswedan berjalan dengan lancar. KPK menilai belum perlu untuk membentuk tim independen untuk menguak misteri di balik teror terhadap Novel Baswedan. DPR memastikan akan merampungkan RUU Pemilu pada Senin depan. Voting menjadi solusi di pasal krusial. Ini yang menyebabkan kita lambang ya di sini. Berkali-kali saya sampaikan, sekarang itu bukan negara kuat mengalahkan negara lemah, tidak. Bukan negara besar mengalahkan negara kecil, bukan. Tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Prime Time News. Kami akan memberikan informasi kepada Anda mengenai isu besar yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan menyajikannya kepada Anda dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Saya Robert Haryanto. Dan saya Kania Sutisna Winata. Kami akan menemani Anda selama 90 menit. Inilah Prime Time News selengkapnya, makna dalam sebuah berita. Kami akan awali Prime Time News dengan informasi sidang pra-peradilan keempat dengan tersangka kasus dugaan pemberian keterangan palsu. Miriam S. Haryani kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh KPK. Dalam sidang tersebut, saksi ahli psikologi Rati Anjani menyatakan tidak ada intimidasi dalam pemeriksaan Miriam. Sidang pra-peradilan dengan pemohon Miriam S. Haryani dan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi kembali diselenggarakan hari ini. Tim kuasa hukum Miriam menilai KPK tidak berwenang menggugat Miriam S. Haryani memberikan keterangan palsu dalam sidang KTP elektronik. Sidang keempat ini menghadirkan 3 saksi yang terdiri dari 2 ahli dan 1 saksi. 2 ahli terdiri dari ahli psikologi dan ahli hukum pidana, sementara 1 saksi adalah jaksa penuntut umum KPK. Prinsipnya kedua ahli menyampaikan khususnya pidana ya, itu bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik itu penyidik KPK sudah benar. Karena 2 alat bukti permulaan cukup di Undang-Undang KPK sudah dijelaskan bahwa boleh menggunakan hukum acara tersendiri di luar dari KUHP. Ahli psikologi Rati Anjani menyampaikan observasinya bahwa Miriam tidak diintimidasi selama 4 kali pemeriksaan di gedung KPK. Miriam dalam beberapa kesempatan justru mendominasi perbincangan. Ketika penyidikan dilakukan itu, bagaimana sikap penyidik? Intimidasi nggak ada. Kalau dari intonasi suaranya Bu Miriam sendiri kayak Dia ceria. lirih atau Ceria. Jadi kayak saya ngomong ceria, kayak ngomong sama temen gitu. Dan informasinya banyak sekali. Jadi ya seperti bicara dengan orang yang dia ada di posisi yang percaya diri. Bahkan kadang-kadang justru seperti yang saya jelaskan tadi lebih dominan. Sementara jaksa penuntut umum KPK yang bertugas menangani kasus Miriam pun juga meyakini 3 penyidik yang memeriksa Miriam tidak mengintimidasi. Proses penyidikan melalui beberapa tahap, dimulai dari Miriam menjawab pertanyaan secara tertulis lalu secara lisan. Penyidik menilai jawaban antara yang tertulis dan lisan sinkron. Setelah mendengarkan keterangan saksi, besok KPK dan kuasa hukum Miriam menyampaikan kesimpulan. Putusan pra-peradilan harus dibacakan setidaknya pada hari ke-7 sidang, yakni pada Selasa pekan depan. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Adam Alamsyah, Metro TV. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghormati pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak pemutaran video pemeriksaan Miriam S. Haryani sebagai alat bukti. KPK meminta hakim dapat menghasilkan keputusan yang menguatkan langkah di KPK. KPK telah menyiapkan alat bukti video persidangan Miriam S. Haryani saat bersaksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto dalam sidang korupsi KTP elektronik di Pengadilan Tipikor pada bulan Maret yang lalu. Namun Hakim Tunggal Asyadi Sembiring menolak permintaan KPK memutarkan video rekaman tersebut dengan alasan keterangan saksi yang dihadirkan KPK sudah jelas. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan KPK menghargai keputusan hakim serta memohon putusan hakim dapat menguatkan KPK untuk penanganan kasus korupsi KTP elektronik. KPK menetapkan Miriam sebagai tersangka karena dianggap memberikan keterangan palsu dalam sidang korupsi iktp. Dari KPK adalah mengajukan bukti yang ada, tentu hakim yang berwenang untuk itu apakah menerima nanti buktinya atau tidak, atau memperdengarkan rekamannya atau tidak. Namun memang kita sepatutnya memahami bahwa persidangan yang terbuka itu bukan hanya untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk kepentingan publik yang lebih luas agar
masyarakat bisa menyimak bersama-sama dan mengawal proses persidangan ini. Kita harap nanti setelah proses persidangan pra-peradilan yang cukup pendek ini, ada keputusan yang menguatkan penanganan kasus MSA itu sendiri dan kasus IKTP, karena ini dua bagian yang tidak terpisahkan. Sedangkan sisanya sebesar 49% atau sejumlah 2.558 miliar rupiah akan dibagi-bagikan kepada Dalam persidangan dugaan korupsi di proyek KTP elektronik, hari ini Jaksa Penuntut Umum mencecar saksi Paulus Thanos terkait pertemuannya dengan Setia Novanto yang didampingi Andi Agustinus Narogong. Direktur Utama PT Sandipala Arga Putra tersebut membantah adanya pertanyaan mengenai komitmen fee yang diajukan oleh Setia Novanto kepada dirinya. Sidang lanjutan IKTP dengan mendengarkan tanya jawab antara Jaksa Penuntut Umum kepada Paulus Thanos di Rut PT Sandipala Arga Putra. Paulus Thanos mengaku bertemu dengan Setia Novanto yang pada saat itu menjabat sebagai ketua fraksi Golkar sebanyak 2 kali. Pertama di kediamannya di Jalan Wijaya dan pertemuan kedua saat ia berpapasan dengan Setia Novanto di Equity Building, Jakarta. Thanos yang saat ini berada di Singapura melalui komunikasi jarak jauh membantah adanya pertanyaan mengenai komitmen fee seperti yang tertuang dalam BAP pada 17 Mei 2016. Menurutnya kesaksian yang benar adalah yang ia sampaikan dalam persidangan hari ini. Sebelumnya Thanos menyebut adanya pengurangan jatah proyek untuk Sandipala dari 102 juta menjadi 45 juta tanpa diberi alasan jelas. PT Sandipala adalah perusahaan yang bertugas mencetak dan mendistribusikan IKTP. Sebelumnya belum ada pertemuan lagi? Ya, saya sudah lupa, Pak. Jadi saudara semua keterangan yang terkait dengan Novanto saudara revisi menyatakan tidak benar, ya. Kemudian keterangan terkait dengan Andi dan kedekatan Andi dan Novanto saudara juga menyatakan setelah tingkat-tingkat nggak begitu. Itu sebenarnya yang benar yang mana sebenarnya? Yang benar adalah keterangan saya dalam persidangan ini, Pak. Nah, terus ketika dulu memberikan keterangan ini saudara dasarnya dari mana? Iya, satu pemberian keterangan itu kan saya lupa, kedua juga saya dalam keadaan stres, Pak. Sementara itu Majelis Hakim memperdalam dugaan adanya markup dalam pembelian mesin pencetak KTP elektronik yang diduga dilakukan oleh salah satu perusahaan anggota konsorsium kepada Dirut PT Sandipala Arga Putra Paulus Thanos. Selain dugaan markup, salah satu anggota konsorsium juga diduga melakukan subkontrak yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Mesin-mesin itu setelah selesai kontrak. Enggak, setelah ditandatangani kontrak. Setelah ditandatangani kontrak, saya mengetahui kewajiban saya langsung memesan mesin, membayar dan lain sebagainya. Mesin-mesin apa aja yang saudara persiapkan waktu itu, yang saudara beli? Oke, saya membeli banyak mesin dari Mühlbauer Jerman. Saya membeli mesin dari Datacap Amerika. Juga saya membeli mesin dari Golden Spring dari China. Jadi berapa itu dana yang sudah saudara keluarkan untuk membiayai mesin-mesin itu membeli itu? Iya, kurang lebih ya. Kita sudah bayarkan untuk membeli mesin-mesin tersebut yang sudah dikirimkan 20 juta US dollar. Seluruhnya jadi kalau dirupiahkan berapa itu? Ya kurang lebih 200 miliar. Di sini ada keterangan saudara bahwa katanya selain PT Sandipala dan Perum PRRI juga melakukan pembelian mesin cetak. Bahwa untuk pembelian mesin Mühlbauer terakhir diantaranya 2 mesin Preperso dan 1 Coleting ada yang tidak mau dipasang karena adanya permasalahan antara saya dengan Mühlbauer, di mana saya mengetahui bahwa Mühlbauer pura-pura berpartner mendukung saya mendapatkan informasi. Ini apa maksudnya? Oke. Ya, jadi saya sudah memesan mesin, membeli mesin dari Mühlbauer. Juga sudah memesan mesin, membeli mesin dari Datacap untuk personalisasi. Jadi rupanya baru terungkap sekarang setelah kejadian
setelah sidang IKTP mulai, rupanya Mulbauer ini sudah melakukan kontrak kerja pembelian mesin dengan PNRI untuk merencanakan akan mengerjakan personalisasi, sedangkan antara PNRI dengan Sandipala dengan para konsorsium sudah dibuat akta notaris di mana tanggung jawab masing-masing berapa yang dikerjakan Sandipala dan lain sebagainya. Jadi Mulbauer ini mendukung PNRI, mungkin kerjasama dengan pihak lain, sehingga dibuatlah suatu skenario besar memotong porsi Sandipala agar bisa dikerjakan oleh PNRI dengan mesin yang disuplai oleh Mulbauer. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Sesaat lagi kami masih akan hadir kembali dengan informasi desakan untuk kembali membentuk tim independen untuk kasus novel kembali menguat. Sesaat lagi di Prime Time News.